Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, kemarin tuh saya baru dapat updatean MIUI 13. MIUI 13 Android 12 di Poco X3 GT. Nah, waktu itu cukup gede, filenya ada di 3,2 GB. Langsung aja waktu itu aku download dan aku update gitu kan. Dan setelah itu banyak terjadi bug. Seperti ini bugnya. Nah, kemarin Poco X3 GT saya dapat updatean MIUI 13 Android 12. Setelah saya update, jadinya seperti ini nih. Muncul kayak keterangan security keep stopping terus-terusan. Udah aku report, udah aku cancel, nanti juga keluar lagi gitu kan. Nggak tahu kenapa nih. Terus juga aku coba checking update-nya, itu ada. Setelah aku update, aku download. Udah aku download, aku install, ngereset. Kayak gitu lagi terus. Dan ketika udah ngereset, keluar lagi notifikasi seperti ini, bikin kesel. Terus ketika aku mencoba masuk ke menu baterai, itu tiap kali mau nyekrol, pasti dia langsung kelempar lagi keluar. Udah gitu terus, dan keluar notifikasi lagi. Bikin stres. Mau masuk ke security juga nggak bisa, langsung kelempar ke menu home. Aku ulangin lagi juga masih kelempar lagi ke menu home. Bikin kesabaranku habis. Mau masuk ke manage app juga sama, kelempar lagi keluar. Klik lagi, kelempar lagi keluar. Dan terus diulang-ulang juga nggak bakal bisa. Udah aku reset restart ya. Udah aku restart juga nggak bisa. Masuk ke game turbo juga nggak bisa. Ini aku coba masuk game turbo karena settingan game turbo pada game hilang. Nah, di sini misalnya ada yang di slide dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, itu kan ada ya. Sekarang udah nggak ada. Tapi ya nggak bisa dihidupkan lagi. Dan secara Antutu dia performanya turun dari 640.000 ke 580 ribuan. Jadi di bawah 600. Cukup banyak sih kalau secara Antutu di MIUI 13 Android 12 ini. Nah, itu adalah bug-bug yang aku alami dari Poco X3 GT, dan itu adalah bug terbanyak yang saya pernah dapat dari handphone Xiaomi selama saya pakai selama ini ya. Nah, di sini pasti banyak komentar-komentar yang negatif ya. Wah, sudah dibilang itu UI-nya parah, handphone gacha. Sudah saya bilang jangan update, lihat dulu di grup FB. Ya, sebetulnya kalau misalkan aku baca di kolom komentar ya, kan aku juga tanya kan, udah pada update ini yang kena bug siapa aja, tolong cerita dong di kolom komentar. Nah, itu banyak banget teman-teman yang udah update dan nggak ngerasain bug macam apa-apa. Jadi saya termasuk yang apes gitu kan. Nah, tinggal memperbaiki aja nih, biar nggak ngebug lagi gimana. Nah, secara konsep ya, misalkan kalian baru update UI, ini kan masuk update gede ya, selain dia update skin ke MIUI 13, terus dia juga update OS. Jadi dari Android 11 ke Android 12. Nah, jadi sebetulnya cukup wajar sih jika terjadi bug, karena secara teknis dia tuh kayak menimpa sistem operasi yang lama dengan sistem operasi yang baru. Nah, tapi kenapa kok sampai ngebug seperti ini bang gitu loh? Kenapa kok sampai ngebug? Ini bukan rusak ya, ini cuma ngebug aja. Alasannya adalah karena data yang lama itu kan masih ada kayak aplikasi yang lama, cache, cache yang lama-lama itu kan masih ada dari Android 11, masih ada di sini. Nah, tapi seringnya bentroknya adalah karena OS-nya baru, jadi kadang tuh sering nggak sinkron. Beberapa dari teman-teman ada yang nyaranin untuk update untuk delete dan update security patch-nya. Nah, tapi udah aku coba, itu nggak bisa, bahkan sampai masuk ke menu security-nya juga nggak bisa. Ya, berarti hanya ada satu jalan terakhir ya, mungkin ini rada apes ya. Nah, akhirnya aku reset pabrik aja ini handphone. Nah, akhirnya Poco X3 GT kemarin aku reset pabrik, terus aku install lagi yang kayak Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, terus juga Antutu benchmark. Dan setelah aku reset pabrik, terus aku install lagi, dan akhirnya semuanya normal. Bahkan kayak game turbo balik, game-gamenya juga berjalan dengan cukup maksimal. Bisa kalian lihat di video yang ini. Nah, iseng aja langsung aku coba main Genshin Impact di settingan medium 60 fps, dan fps yang didapat ketika jalan ya seperti ini ya, naik turun ya, ada di 40-an fps. Cuma kalau kita diem
atau ada di tempat yang nggak terlalu banyak objek itu bisa banget lihat 50-an FPS. Nah untuk battlenya aku cek juga masih seperti ini ya, masih di 40-an FPS. Kadang-kadang ya turun ke 30-an tapi masih 30-an besar. Ini bisa sampai 50 FPS juga lagi kadang. Cuma untuk ketahanannya belum aku coba ini bakal tahan lama atau cuma 20 menit aja kayak dulu. Kalau dulu di 20 menit, habis 20 menit langsung keok. Kalau sekarang belum aku coba. Terus di sini nyoba main di settingan highest 60 FPS. Kalau diem gini udah dapat 50 FPS. Terus aku buat lihat-lihat udah turun, tapi turunnya bentar, naik lagi ke 50-an FPS. Ya asalkan kalau kita bisa jaga suhunya kayaknya main ke 50 FPS bisa nih. Cuma kalau untuk battle pasti ya bakal turun lagi ya, nggak jauh-jauh dari 40-an FPS. Biasanya sih seperti itu. Cuma aku belum coba. Nanti kalau ada waktu bakal aku coba ulik-ulik lagi. Terus untuk Mobile Legends Bang Bang ini udah bisa 120 FPS tanpa install segala macem. Ini udah aku cek ya, ultra semua juga, refresh rate ultra, grafis ultra, dan bisa 120 FPS dengan game turbo yang baru yang di slap dari kiri. Nah, bisa dilihat sini udah masuk ke mode performance. Terus kalau kalian aktifkan di opsi pengembang dua menu ini, kalian bisa maksa semua aplikasi ke jendela mengambang, ke floating window. Bahkan Mobile Legends juga bisa. Misalkan kalian nggak aktifkan di opsi pengembangnya, ini nggak jalan. Jadi harus kalian aktifkan di opsi pengembangnya terlebih dahulu. Seperti itu videonya, dan bahkan tuh Mobile Legends udah bisa 120 FPS tanpa harus install ini itu segala macam. Terus juga udah game turbonya udah versi yang baru yang di slide dari kiri ke kanan, bukan yang dari atas ke bawah yang biru. Nah untuk pemakaiannya selanjutnya yang lebih dalam ini bakal aku coba ulik-ulik lagi. Terus juga untuk kamera juga katanya untuk ada pembaruan juga belum aku coba, tapi nanti aku ulik-ulik lagi. Soalnya ini juga sering hujan, mau foto-foto juga ada susah. Nah terus kalau ditanya apa sih bang yang baru dari MIUI 13, aku juga belum tahu banyak ya. Yang jelas super wallpaperku yang dulu nginstal manual itu hilang. Jadi nanti aku coba install lagi, entah masih bisa atau enggak, karena dulu kan installnya posisinya masih di Android 11. Terus untuk Mobile Legends juga ya pakai itu sih, opsi pengembang sih. Sekarang udah bisa di jendela mengambang, semuanya hampir bisa di jendela mengambang. Kayak misalkan Instagram, kayak TikTok juga bisa di jendela mengambang untuk saat ini. Kayaknya kalau dulu itu nggak bisa deh kayaknya. Terus kalau yang dulu di Android 11 itu MLBB bisa dibuat jendela mengambang, tapi habis itu kayak rada error gitu, rada ngezoom gitu kan, sampai tombol-tombol di bagian pinggirnya tuh hilang. Kalau yang ini kayaknya kok aman, tapi untuk beberapa waktu akan aku coba dulu. Dan cukup sekian aja informasi yang saya berikan buat teman-teman yang mau update Poco X3 GT. Itu bisa kalian cek di bagian menu. Terus kalian ketik aja di angka sini. Biasanya kalau masih 12 kan tinggal kalian klik aja, terus kalian cek aja tulisan di bawah. Misalkan ada updatean, nanti keluarnya kayak gini. Nah buat teman-teman yang merasa, duh aku kok belum ada bang updateannya, nah itu ditunggu aja karena memang berurutan dan gak semuanya secara serentak, jadi rada nunggu giliran. Dulu aku pernah telat juga, paling lama itu sekitar seminggu atau 2 minggu aku lupa, jadi tinggal ditunggu aja, dicek-cekin aja terus di bagian setting. Nah terus buat teman-teman yang kemarin udah ada notifikasinya terus hilang, nah itu sering banget tuh, tiap kali update aku pasti terima pertanyaan seperti ini, kok hilang bang padahal kemarin sore ada notifikasinya. Nah kalau udah kalian buka ada notifikasinya itu kan terpampang ya di layar ya, itu jangan kalian close, minimal kalian minimize aja jendelanya, jangan sampai di close. Misalkan kalian belum punya internet atau mungkin mau nge-charge baterai dulu, kalian di minimize aja, jangan sampai di close, karena kalau di close berarti kalian kayak nge-cancel dan harus nunggu di updatean berikutnya. Gak updatean berikutnya juga sih, maksudnya ya harus nunggu lagi gitu, nunggu ada notifikasi lagi. Atau kalian kalau
pingin lebih cepat, mungkin kalian bisa coba update secara manual gitu aja. Nah, jadi kayaknya segitu aja. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, bisa langsung tulis di kolom komentar biar kita bisa berbagi informasi dan sharing sama teman-teman yang lain di kolom komentar. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Segitu aja ya. Aku coba nanti. Soalnya mau aku compare sama Realme 9 Pro Plus yang sudah Android 12 juga gitu.